Assalamualaikum. Salam hangat sahabat Al-Ikhlas. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya berasal dari Kabupaten Sinjai. Saya Nur Atifa Adil, asal Palopo. Nama saya Muhammad Kaim Syafaruddin. Saya berasal dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nama saya Inaya Mardatila dari Morowali. Nama saya Irfan Jaya. Saya berasal dari Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Pasempe, Kecamatan Palakka. Nama saya Nur Aulia Salsabila Firsa, berasal dari Bone. Asesmen di bulan Ramadan itu kesannya beda karena di satu sisi memang tantangannya lebih besar. Kita harus menyesuaikan waktu dengan kondisi puasa, tapi di sisi lain suasana belajarnya itu lebih tenang dan kita bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Agak berat karena dalam kondisi puasa kita mau tidak mau harus mengikuti asesmen yang dimana itu adalah sebagai penilaian terakhir kita di pondok ini. Jadi kami mau tidak mau harus berpikir dan berjuang bagaimana hasil akhirnya berjalan dengan baik. Ramadan tentu memberikan saya pengalaman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di samping menguras pikiran karena mengerjakan ujian, saya juga harus menahan lapar dan haus. Itu tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi saya. Sejujurnya saya merasa berat karena di mana dalam proses berpuasa kita dipaksa untuk berpikir untuk menjawab soal-soal asesmen tersebut. Tapi di balik itu semua saya merasa senang karena saya bertemu lagi dengan teman-teman saya, di mana saya bisa bercanda bersama mereka, sehingga proses asesmen tersebut saya jalankan dengan hari-hari menyenangkan. Kenapa saya merasa agak berat? Karena di mana pada saat kita berpuasa, kita juga dipaksa untuk berpikir. Di balik semua itu, saya juga merasa mudah karena saya bersama teman-teman di pondok pesantren. Saya merasakan sesuatu hal yang baru, di mana ujian ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan banyak tantangan yang harus saya hadapi selama ujian ini berlangsung. Baik itu saya harus bertahan dari rasa lapar, rasa kantuk, dan lain sebagainya. Saya merasa senang karena saya bangga terhadap diri saya berhasil menyelesaikan pendidikan madrasah aliyah di pondok ini. Sedihnya untuk saya akan meninggalkan pondok tercinta ini, kenangan-kenangan yang ada di dalam pondok tercinta ini seperti saat bersama teman-teman, berkumpul dengan teman-teman, bercanda tawa dengan teman-teman, dengan ustadz dan ustazah, itulah yang membuat saya sedih. Antara sedih dan bahagia, karena setelah 6 tahun berjuang di pondok pesantren ini, akhirnya saya berada di detik-detik terakhir ini. Saya juga merasa sedih karena ada banyak momen berharga yang saya dapatkan di pondok pesantren ini, entah bersama teman-teman, guru, dan bersama adik-adik sekalian. Ya, mungkin ada kesempatan di lain hari atau di masa yang akan datang kami untuk kembali ke pondok pesantren ini. Namun untuk meninggalkan pondok sebagai status santri, ya saya merasa agak berat karena di pondok inilah selama 6 tahun saya mengemban ilmu. Bagaimana prosesnya saya menemukan jati diri saya, dan di pondok inilah saya mengisi masa putih biru dan putih abu-abu saya. Ya, perasaannya pasti sedih dan akan rindu juga sama ustadz, ustazah, dan teman-teman semua. Tapi saya juga bersyukur, alhamdulillah bisa banyak belajar. Ada banyak ilmu-ilmu yang ustadz dan ustazah berikan, baik itu di lingkup madrasah maupun di kepondokan. Saya merasa senang dan juga merasa sedih. Saya merasa senang karena saya menganggap saya sudah berhasil mondok selama 6 tahun. Dan saya merasa sedih karena saya akan meninggalkan pondok pesantren yang dimana di pondok pesantren inilah karakter saya terbentuk. Rasanya campur aduk ya, seperti gado-gado, sedihnya ada, senangnya ada. Sedihnya karena harus meninggalkan pondok, adik-adik, teman-teman. Bahagianya karena ini adalah awal dari saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan akhir dari suka dan duka saya selama berada di pondok pesantren.
tetap semangat dalam belajar. Karena menurut saya mondok itu butuh perjuangan. Karena kita jauh dari orang tua, jauh dari HP, jauh dari keluarga. Semua hal-hal yang membuat kita senang, kita semua jauh dari itu. Tapi yakinlah, di balik semua itu pasti ada kesenangan tersendiri di pondok pesantren. Tetap semangat belajar dan terus kejar barakahnya gurutta. Dan kurangi kenakalan-kenakalan remaja. Terus semangat dan cintai pondok pesantren kalian. Karena dengan rasa cinta, suasana ringan belajar akan muncul. Dengan rasa cinta, perasaan ikhlas dalam belajar akan muncul. Jadi yakin dan percaya bahwa dengan perasaan cinta, kalian akan semangat menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Tetap semangat belajar, jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Tetap saling mendukung, saling jaga persaudaraannya, tetap saling support. Karena kita di pesantren, kita sebagai santri, kita bukan hanya belajar bersama, tapi kita juga tumbuh bersama. Dan yang paling penting yaitu tetap jaga adab kepada ustadz dan ustazah di pondok pesantren. Jangan sampai kalian menyanyiakan fasilitas di pondok ini seperti fasilitas olahraga dan fasilitas seni. Dan juga saya berpesan kepada adik-adik, jangan pernah membantah guru-guru tak di sini karena mereka beda dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain itu hanya sekedar mengajar. Sedangkan guru-guru tak di sini, dia mendidik kita di sini. Jangan bosan untuk belajar, perbaiki akhlak kita kepada guru-guru kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Ada banyak keberkahan yang kita dapatkan di pondok pesantren ini. Nikmatilah waktu-waktu di pondok pesantren ini sebelum kita meninggalkannya. Baiklah, momen yang paling berkesan menurut saya yaitu berpuasa dan tarawih bersama teman-teman. Yaitu ketika saya menjadi ketua OSAI di pondok ini, yang dimana di sana saya dilatih, saya diemban bagaimana kualitas jiwa kepemimpinan saya, bagaimana saya meningkatkan sifat leadership yang saya miliki. Yaitu H-2 malam sebelum libur Ramadan. Di situ di masjid semua santri berkumpul dan kita saling memaafkan sama ustadz dan ustazah juga sama teman-teman. Dan di situ kesan persaudaraannya itu kayak dalam sekali. Ketika saya keluar lomba-lomba mewakili pondok pesantren. Dan juga yang membuat saya terkesan, saya selama di pondok ini saya pernah menjadi ketua dalam sanggar seni. Dan juga termasuk dalam organisasi santri di Al-Ikhlas. Ini adalah Perseda, karena itu adalah program yang terakhir dan paling terbesar di program saya. Ada banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan dari situ. Juga banyak kebersamaan bersama teman-teman dan guru-guru. Alhamdulillah tahun kemarin saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Momen ini sangat berkesan menurut saya karena hal ini dapat menjadi pengalaman dan dapat menjadi bekal bagi saya ke depannya, terutama nanti pada saat di bangku perkuliahan. Banyak, apalagi di sini saya selama 6 tahun, yakni ketika berkumpul bersama teman-teman, saling bertukar cerita, makan bersama, dan lain sebagainya. Suasana kebersamaan bersama teman-teman, yang dimana suasana ini mungkin masih bisa didapatkan di luar sana, namun pasti berbeda karena suasana selama 6 tahun di pondok ini saya rasa limited edition, eksklusif, tidak akan saya dapatkan dan tidak akan terulang kembali di tempat lain selain di pondok ini. Itu bertemu langsung dengan Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, di mana beliau langsung mengajarkan ilmunya kepada kami pada saat pengajian. Yang terpenting adalah suasana pondoknya. Di mana suasana pondok ini pasti tidak akan kita bisa dapat di sekolah-sekolah luar, teman-teman. Karena memang ada di pondok. Yang paling sangat saya rindukan adalah momen kebersamaan, di mana saya bersama teman-teman makan bareng, tidur bareng, mandi bareng, sholat berjamaah, pengajian bareng, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Mungkin ada banyak hal-hal yang nantinya akan saya rindukan, tapi salah satunya momen yang paling saya rindukan yaitu halaqah oleh Gurutta bersama teman-teman.
Saya mengucapkan terima kasih banyak telah membina, mengajar, dan membimbing saya, telah membuat saya yang awalnya tidak tahu apa-apa, jadi tahu, telah memberikan petuah-petuahnya, telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada saya. Tanpa kalian semua, apalah janjinya saya. Tanpa kalian semua, mungkin saya bukan apa-apa. Kemudian, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati guru-guru sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat dan teman-teman, dan juga terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Saya berterima kasih karena dia yang telah mengajarkan saya, mengajar dan mendidik saya di pondok ini. Kepada guru-guru tak, jangan pernah bosan untuk mendidik santri-santri yang ada di pondok ini, karena tanpa kalian santri-santri di pondok ini tidak akan berkembang. Kami sudah tahu bahwa guru-guru tak di sini sudah sangat ikhlas mengajarkan kami, mendidik kami, tapi pesan saya, jangan sampai pernah ada rasa sedikit pun dalam hati guru-guru tak untuk bosan mengajarkan dan mendidik para santri yang ada di pondok ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru tak di pondok pesantren ini atas waktu dan tenaganya dalam mendidik saya. Saya juga mengucapkan mohon maaf kepada guru-guru tak atas kesalahan yang saya lakukan kepada guru-guru tak di pondok pesantren ini. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ustaz dan ustazah di pondok pesantren karena telah mendidik kami, telah mengasuh kami hingga sekarang ini. Tanpa ustaz dan ustazah saya tidak bisa menjadi seperti ini. Dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya di pondok pesantren saya melakukan perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hadapan ustaz dan ustazah. Dan juga semoga ustaz dan ustazah sehat selalu, tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya dan dilancarkan segala rezekinya. Pertama, saya ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan perbuatan saya yang tidak berkenan di hati ustadz dan ustazah. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesabarannya, keikhlasannya dalam membimbing saya, menasihati saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan dalam setiap urusannya.